Shalom. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya di sini, Dwiki Simbolon, Sekretaris Fungsi Pendidikan Kader GMK Cabang Bandar Lampung, masa bakti 2018-2020. Nah, kita kembali lagi pada rangkaian kegiatan masa bimbingan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi dengan tema Sejarah Peradaban Kristen dan Sejarah Kristen di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya di sini Pak Pendeta Rio. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Pak Pendeta ini merupakan pendeta yang melayani di gereja bebas. Gereja bebas. Di mana-mana ketika diminta untuk melayani. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk saja kepada pendiskusiannya. Sekali lagi saya sapa. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Oke, baik Pak Pendeta. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita akan melakukan diskusi dengan mengangkat tema Sejarah Peradaban Kristen dan Sejarah Kristen di Indonesia. Nah, ada baiknya ya sebagai langkah awal lah untuk membahas tema ini, kita perlu memahami apa sih itu peradaban, apakah itu budaya, apakah keduanya ini sama atau berbeda gitu. Nah, ataukah keduanya berkaitan bahkan berbeda sama sekali. Nah, kalau dari pemahaman Pak Pendeta sendiri lah, untuk coba dibagikan bersama teman-teman semua, bagaimana kira-kira Pak Pendeta? Ya, terima kasih saudara Dwiki. Ya, yang pertama saya mau katakan kalau Anda adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh mazhab Jerman dan Eropa kontinental, misalnya dalam hal ini Belanda, maka dibedakan antara peradaban dan kebudayaan, ya. Jadi kalau Anda orang-orang yang dipengaruhi oleh mazhab di luar Jerman seperti Amerika, maka baik peradaban maupun budaya itu disamakan, ya. Sebab bagi mazhab ini peradaban dan budaya itu berkaitan erat secara total. Ya, jadi tidak ada pemisahan. Karena itu kalau kita melihat kata culture, sudah terkandung di dalamnya bahwa budaya sekaligus juga peradaban. Kalau bicara soal apa sih itu peradaban, kalau kita melihat beberapa pengertian, misalnya Cambridge Dictionary, peradaban atau civilization diartikan sebagai masyarakat maju, ya, atau bisa juga diartikan human society with its well-developed social organization or the culture way of life of society or country at a particular period in time. Ya, masyarakat manusia dengan organisasi sosial yang berkembang baik, atau budaya dan cara hidup masyarakat atau negara pada periode tertentu. Ya. Atau bisa juga dimaknai sebagai a place that has comfortable living conditions, tempat yang memiliki kondisi kehidupan yang nyaman, yaitu Cambridge Dictionary. Kalau dictionary.com, kata peradaban dimaknai sebagai an advanced state of human society in which a high level of culture, science, industry, and government has been reached. Keadaan masyarakat manusia yang maju di mana tingkat budaya, ilmu pengetahuan, industri, dan pemerintahan yang tinggi telah tercapai. Itu peradaban. Kalau budaya, ya, pengertian budaya, kalau Merriam-Webster Dictionary menerjemahkan sebagai the customary beliefs, social forms, and material traits of racial, religious, or social group. Keyakinan adat istiadat, bentuk sosial dan sifat-sifat material dari kelompok ras, agama atau sosial, atau the set of shared attitudes, value, goals, and practice that characterize an institution or organization. Seperangkat nilai, tujuan dan praktik bersama yang menjadi ciri suatu lembaga atau organisasi, atau the set of values, conventions, or social practice associated with a particular field, activity, or social characteristic. Serangkaian nilai, kaidah, atau praktik sosial yang terkait dengan bidang, aktivitas, atau karakter sosial tertentu. Jadi dari definisi atau pengertian antara peradaban dan budaya ini,
kita bisa menyimpulkan bahwa peradaban dan kebudayaan adalah dua hal yang berkaitan erat tetapi dapat dibedakan. Ya, sederhananya peradaban lebih memberi penekanan pada hal-hal yang non abstrak dan bersifat material, utamanya menyangkut aspek-aspek mekanik dan teknologi yang tinggi, ya, high technology. Sedangkan kebudayaan atau culture lebih memberi penekanan pada aspek nilai, ya, gagasan, intelektual, moralitas, dan aspek lainnya yang bersifat abstrak. Jadi bagi saya terserah you mau berpandangan seperti apa, apakah mau menyamakan antara peradaban dan budaya ataukah membedakannya, silakan saja, sebab masing-masing kita punya perspektif, ya. Jadi jangan kita menghabiskan perdebatan soal yang panjang terkait peradaban dan budaya terkait maknanya, ya. Saya kira itu tidak terlalu substantif, ya. Kira-kira begitu, Saudara Diki. Nah, berarti kalau dari apa yang saya tangkap, kalau dari pengertian dari peradaban ini, dia lebih menyangkut ke material, terkait apa saja yang dihasilkan dalam bentuk material yang dapat kita lihat secara langsung seperti apa ya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai budaya, tetap apa yang dihasilkan, tapi itu berupa nilai, contohnya berupa norma ataupun kebiasaan, ada seperti apa pendeta ya. Ya, benar ya. Ya. Tapi sederhananya begini, kalau bicara peradaban, kita berbicara kebudayaan yang tinggi, gitu ya. Kalau kita bicara kebudayaan, boleh dikatakan ya budaya yang rendah gitu, secara sederhananya gitu. Sesuatu, jadi boleh dikatakan sebuah kebudayaan belum tentu itu menjadi sebuah peradaban, ya. Tetapi kalau yang namanya peradaban sudah pasti dia sebuah kebudayaan, gitu. Kira-kira begitu. Pengertian mudahnya. Ya, secara sederhananya kita bisa mengartikan demikian. Yang namanya budaya belum tentu dia sebuah peradaban, tetapi kalau kita bicara peradaban sudah pasti dia sebuah budaya, gitu. Kira-kira begitu. Nah, berarti kalau dari apa yang saya tangkap ya pendeta ya, dari penjelasan Pak Pendeta tadi kan ada pertanyaan apakah ini sama atau berbeda. Nah, berarti dari bisa saya simpulkan kalau antara budaya dan peradaban ini sebenarnya dua hal yang berbeda, cuman saling berkaitan erat seperti itu. Ya, dia kita tidak bisa dipisahkan secara garis tegas, ya, tapi dia keduanya berkaitan. Gitu. Oke, Pak Pendeta. Nah, oke, itu kan tadi kita sudah berbicara Pak Pendeta mengenai apa sih itu budaya, apa sih itu peradaban, ya, sebagai pengantar pada diskusi kita sekarang ini. Nah, dalam konteks tema kita tadi kan Pak Pendeta kan kita membahas mengenai sejarah peradaban Kristen dan sejarah Kristen di Indonesia. Nah, oke, kalau untuk ini Pak Pendeta kan dalam membahas sejarah dan peradaban Kristen nih. Nah, awal perjalanannya dimulai sejarah Kristen itu bagaimana sih Pak Pendeta? Awalnya bagaimana, dan kalaupun ada produknya seperti yang tadi Pak Pendeta berupa budaya ataupun peradaban, itu yang dapat kita lihat ataupun yang dapat kita rasakan ataupun yang dulu itu seperti apa Pak Pendeta? Iya, saya memulainya dengan apa yang saya baca dalam Karen Armstrong, ya. Di dalam salah satu bukunya Karen Armstrong, dia mengatakan bahwa peradaban dunia pertama itu ada di Sumeria atau Mesopotamia, ya. Itu dia membaca buku The Epic of Gilgamesh, ya, bahwa pada 3000 tahun sebelum Masehi, Sumeria, Mesopotamia sudah memiliki peradaban yang tinggi. Di sana sudah ada 12 kota, dan ke-12 kota ini hidupnya dari pertanian. Jadi corak hidup masyarakat pertama adalah masyarakat pertanian. Ya. Agraris ya Pak Pendeta? Ya, masyarakat agraris, ya. Dan pola masyarakat yang demikian diatur sedemikian rupa, di mana para petani dia harus membawa hasil panennya ke kuil-kuil di kota, ya, dan sebagian daripada hasil pertanian itu dikumpulkan di dalam kuil-kuil, dan sebagian lagi dibagikan kepada, sebagian kecilnya dibagikan kepada kaum petani, sebagian besarnya kepada kaum aristokrat, ya, yang mengurusi
kehidupan di Sumeria pada waktu itu. Pejabatnya lah Pak Pendeta. Ya, jadi ya pejabat-pejabat yang Pejabat-pejabat pada masa itu. Ya, jadi bangsa Sumeria ini boleh dikata sebagai bangsa yang pertama kali menyita surplus hasil pertanian para petani, ya, tentunya dengan kekuatan, dan nilai lebih ini atau hasil lebih ini digunakan untuk mengongkosi gaya hidup para elit, ya, karena itu sistem irigasi dipelihara sedemikian rupa, hukum ditegakkan sedemikian rupa untuk menjaga ketertiban sosial. Jadi bagi kaum elit Mesopotamia, cara hidup yang demikian atau sistem yang dibangun demikian ini menjadi sistem yang sangat baik bagi kehidupan penduduk Mesopotamia, ya, menguntungkan seluruh kehidupan Mesopotamia. Karena itu masyarakat petani merasa hidupnya itu tidak lebih daripada seorang budak, ya. Karena apa? Ketika misalnya mereka tidak mau menyerahkan hasil panen mereka, maka hukum ditegakkan secara keras. Misalnya kalau dalam buku Karya Maestro dibilang kaki-kaki daripada sapi-sapi ternak yang dimiliki oleh mereka itu ditebas, terus pohon-pohon zaitun yang ada di perkebunan mereka itu ditebas. Jadi kita dapat simpulkan bahwa bangsa Sumeria adalah bangsa yang merancang sistem kekerasan secara struktural, dan produk kekerasan struktural seperti ini bertahan di setiap negara agraris hingga periode modern. Bagian yang menarik yang saya ingin sampaikan bahwa ternyata Yuval Noah Harari juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Karen Armstrong. Ya, dia mengatakan bahwa 90%, ya, sampai zaman modern akhir 90% lebih manusia adalah petani, ya, yang bekerja dari pagi sampai petang untuk memberi makan segelintir kaum elit, ya, raja-raja, pejabat-pejabat pemerintah, prajurit, pendeta, seniman, dan pemikir, ya. Karena itu Yuval Noah Harari bilang bahwa sejarah itu merupakan sesuatu yang hanya dilakukan oleh sangat sedikit orang, sementara setiap orang membajak tanah dan memikul air, ya. Itu sistem yang dibangun. Menariknya, ketika pertanian tidak lagi menjadi basis ekonomi peradaban Mesopotamia, ya, ada strategi menarik yang dimainkan oleh para elit, yaitu strategi agama, ya. Setelah pertanian ini bukan menjadi tonggak utama lagi gitu Pak Pendeta. Bukan, dia tetap menjadi basis hidup, tapi untuk memperkuat, ya, untuk boleh dikatakan untuk memperkuat sistem yang sudah ada, dimainkan strategi agama, ya, yaitu yang tadi kalau Dwi kitanya soal produk, yang sesuatu yang bisa kita lihat, Mesopotamia pada zamannya sudah membangun sigurat. Sigurat itu candi berjenjang, ya, yang sangat besar, dan ini sigurat ini atau candi berjenjang ini merupakan simbol hierarki yang ada dalam masyarakat Mesopotamia, di mana para kaum aristokrat yang berada pada puncak yang tertinggi, kemudian ada masyarakat petani dan masyarakat budak, ya. Jadi ada hierarki. Sistem kasta seperti Pak Pendeta, ya. Ya, jadi dari sebuah bangunan yang tadi dinamakan sigurat itu adalah simbol daripada hierarki yang ada dalam kehidupan masyarakat Mesopotamia, ya. Tadi saya bilang agama dimainkan secara baik, ya. Jadi kita bicara soal mitos, ya, agama dalam hal ini kita bicara soal mitos. Ada mitos yang dibangun, ya, ada mitos yang dibangun bahwa para aristokrat adalah mereka yang dipilih dan diangkat oleh para penguasa ilahi, ya. Jadi ketika banjir besar melanda Mesopotamia,
para dewa-dewa itu angkat kaki dari bumi ke surga. Ya. Dan kisah ini dibenarkan dalam pembukaan pertama dalam Undang-Undang Hammurabi. Ya, dalam Undang-Undang Hammurabi itu adalah pemimpin tertinggi pada waktu itu. Ya, dikatakan bahwa dewa-dewa seperti Anu, Enlil, Marduk, ya, mereka adalah dewa-dewa para pemimpin dewa Mesopotamia, menunjuk Hammurabi untuk menegakkan keadilan, memberantas segala yang jahat, mencegah penindasan terhadap yang lemah. Dan Undang-Undang Hammurabi itu punya rumus. Bila begini, begitu terjadi, beginilah hukumnya. Kira-kira seperti hukum akibat gitu ya. Sebab akibat gitu. Ya. Dan sejarah agama Mesopotamia ini menurut salah satu sejarawan, Alan Menzies, turut mempengaruhi banyak hukum Musa. Seperti yang saya tulis dalam materi ini, misalnya hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki dalam Keluaran pasal 21 ayat 24, Imamat pasal 24 ayat 20, Ulangan pasal 19 ayat 21. Hukum ini dia sejajar dengan hukum Undang-Undang Hammurabi nomor 96. Bila orang kelas atas membutakan orang kelas atas lainnya, matanya harus dibutakan. Ya, kira-kira begitu. Nah, berarti ya benar hukum sebab akibat tadi ya Pak Pendeta ya. Berarti jauh sebelum itu tertulis di Alkitab, sebelumnya sudah ada seperti itu. Jadi macam tadi saya bilang soal banjir besar. Banjir besar. Itu kalau dalam Alkitab kita ingat cerita apa? Nuh, Nabi Nuh. Ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi demikian ya. Jadi ada sejarah Mesopotamia banyak mempengaruhi orang-orang kitab perjanjian lama. Karena mengapa ada pengaruh Mesopotamia ya? Ya kita jangan lupa bahwa orang Israel pernah dibuang ke Babilonia ya. Ya Mesopotamia itu. Jadi mereka berjumpa dengan cerita-cerita yang demikian ya. Jadi ini peradaban dunia pertama. Jadi ini punya kaitan dengan sejarah awal daripada gereja, ya, sejarah awal kekristenan, ya, utamanya dalam hal fitur kekerasan, ya, kira-kira begitu. Dalam fitur kekerasan maksudnya Pak Pendeta gimana? Ya, misalnya hierarki dalam masyarakat Mesopotamia, ya, di mana kaum aristokrat yang paling tinggi, terus kaum petani, kemudian kaum budak, ya, dan saya lupa tadi, misalnya yang saya mau bilang tadi dalam masyarakat Mesopotamia yang hierarki itu, dalam Undang-Undang Hammurabi manusia itu dibagi ke dalam 2 jenis kelamin. Ini untuk menunjukkan hierarki ya. Dan 2 jenis kelamin kemudian dibagi dalam ketiga kelas tadi. Aristokrat, petani, budak. Ya, jadi ada hierarki. Gereja mula-mula dalam perkembangannya kemudian ya, meskipun itu proses yang panjang ya, gereja juga memiliki hierarki di dalamnya ya. Kalau kita bicara gereja barat yakni Katolik Roma juga punya hierarki. Paus sebagai puncak tertinggi. Itu satu dalam hal hierarki dalam agama. Yang kedua, kekerasan. Utamanya di abad ke-12 ya, 1200 sampai, dan itu bertahan sampai 1700. Kalau kita bicara kekerasan, dan ini yang menjadi sejarah kelam dalam gereja, ya. Bagaimana alat kekerasan dipakai untuk menjaga kemurnian ajaran dengan dibangunnya sebuah lembaga yang namanya Inkuisisi ya, 1200 sampai 1700 dia bertahan. Itu luar biasa kejam ya, supaya jadi segala kehidupan masyarakat, semua lini kehidupan di dalam masyarakat itu berada dalam kontrol gereja. Di sini kita lihat
pengaruh masyarakat agraris, ya, yang masih sampai bertahan sampai masa modern awal, ya. Itu benang merahnya, ya, peradaban Mesopotamia sampai kekristenan di awal-awal, ya. Ada fitur kekerasan dipakai, hierarki yang dibangun dalam gereja. Saya kira ini benang merahnya, ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau itu kan tadi Pak Pendeta kita membahas tentang awal mulanya lah, bagaimana perkembangan, bagaimana agama digunakan sebagai alat politik, ya, di Mesopotamia pada awal-awal untuk mempertegas peraturan. Ya, jadi gini, ya, oke. Terima kasih untuk menyinggung kembali itu. Jadi agama dalam kehidupan masyarakat Mesopotamia itu dia tidak bisa dipisahkan dari bidang kehidupan yang lain. Bicara agama tidak lepas dari bicara politik, ya, dan bicara agama tidak bisa lepas daripada ekonomi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa masyarakat petani harus membawa hasil panennya dan hasil panennya disimpan di kuil-kuil. Nah, jadi punya kaitan. Jadi bagi orang Mesopotamia, dari kalangan aristokrat sampai kalangan budak, aktivitas hidup sehari-hari itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, kudus, ya. Jadi tidak ada pemisahan yang jelas, dan ini pun mempengaruhi cara hidup bergereja, ya. Utamanya kalau kita bicara sejarah awal Kristen, yang boleh saya sampaikan, meskipun pada awalnya kekristenan itu menjadi kelompok yang dibenci baik oleh orang Yahudi, ya, karena dianggap sebagai bida daripada agama Yahudi, kemudian dia dibenci juga oleh pemerintah Romawi, sehingga awal-awalnya orang Kristen itu dihabisi, ya, dikejar, pokoknya dibuat menderitalah di awal-awal kemunculan kekristenan, ya, karena ada banyak alasan yang dituduhkan kepada orang Kristen. Salah satu contohnya apa, Pendeta, biar orang Kristen itu tidak patriot, ya. Orang Kristen tidak mau menyembah kaisar. Ya itu tadi. Seperti itu, ya. Karena agama Yunani, agama Romawi, kaisar titisan dewa. Oh iya benar. Dia ilah. Ya, jadi seperti tadi, seperti Hammurabi yang diangkat oleh para dewa. Jadi mitos-mitos ini juga yang membungkusi kekristenan awal, ya, sehingga ada hierarki dalam agama, ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kekristenan awal dia dimulai dengan tadi yang saya katakan, dia dibenci oleh orang Yahudi, oleh agama Yahudi, dia dibenci oleh pemerintah Romawi. Tetapi pada abad keempat, awal abad keempat, tepatnya tahun 313 Masehi, seorang kaisar Romawi yaitu Konstantinus Agung, dia mengkonversi imannya menjadi Kristen dan kemudian melahirkan sebuah keputusan atau yang dibilang Edik Milano, keputusan Milano, maklumat Milano, di mana dalam keputusan Milano itu mengatakan bahwa semua agama di bawah pemerintahan atau kekuasaan Romawi diberikan kebebasan, dan khususnya bagi orang-orang Kristen, harta-harta gereja yang pernah dirampas akan dikembalikan. Jadi pada awal inilah gereja mulai diakomodasi. Nanti meskipun pada tahun 380 berapa saya lupa tepatnya, baru diakui sebagai agama negara. Jadi gereja negara. Boleh dikatakan ini menjadi sebuah berkah, tapi juga menjadi titik balik daripada sejarah gereja, ya, yang pada akhirnya menyimpang dari ajaran Yesus Kristus, ya, karena intervensi kaisar terhadap kehidupan gereja sangat luar biasa, ya. Jadi kalau zaman ini dibilang masa Caesare Papias, ya, kawinnya antara kaisar dan paus, ya, agama dan negara, negara dan agama yang pertama, ya, ketika kekristenan diakomodasi oleh Konstantinus Agung, ya, dia diterima, diakui, dan akhirnya di situ dia berkembang secara luar biasa. Meskipun tidak seberapa hebat perkembangannya, tapi
pada zaman Konstantinus dimulai dibangun basilika, ya. Kalau bahasa sejarawan Berkhof, dia bilang pada zaman ini gereja diduniawikan, gereja mengalami sekularisasi yang kodrati masuk ke dalam gereja. Ini nampak dalam hal apa? Penandanya apa? Baju-baju yang digunakan oleh para imam atau para uskup, ya, ibadah-ibadah yang semakin mewah, ibadah-ibadah seremonial, ya, penggunaan kemenyan, penggunaan lilin, kemudian penyembahan terhadap orang-orang kudus, ya. Ya, ini jadi kita lihat bagaimana kesinambungan atau benang merah antara masyarakat Mesopotamia atau agama-agama dahulu yang mempengaruhi agama Kristen, ya. Yang dulunya tidak mau menyembah, agama Kristen tidak mau menyembah kaisar sehingga dia dibenci. Sekarang justru muncul fenomena mempercayai orang-orang kudus yang kita kenal santo untuk laki-laki dan santa untuk perempuan, ya. Jadi itu bahasa Berkhof yang tadi aku bilang tadi, ya, gereja mulai disekularisasi. Pada masa ini gereja berkembang, ya, berkembang, tetapi juga dalam tanda petik oleh banyak orang atau terutama sebagian besar masyarakat Eropa, masa gereja berkuasa atau kekristenan berkuasa itu adalah masa-masa kegelapan Eropa. Nah, kenapa bisa gitu Pak Pendeta? Ya, karena pada abad keempat ketika bangsa barbar berhasil meruntuhkan Imperium Romawi, ya, runtuhnya kekaisaran Romawi, satu-satunya institusi atau lembaga yang bertahan adalah gereja, ya. Gereja, bahkan gereja berhasil mengkristenkan bangsa-bangsa barbar, kaum Frank, dia berhasil mengkristenkan dan dia berhasil membangun peradaban Eropa, yakni dalam hal ini kekristenan, ya. Jadi kekristenan menjadi peradaban hampir di seluruh Eropa. Jadi dalam penilaian saya, mengapa gereja pada waktu itu pada tahun 1200-an dia membangun lembaga inkuisisi, ya, sebuah lembaga yang ingin memberantas kaum bidah, ya, orang-orang yang dianggap bidah yang melawan ajaran-ajaran kekristenan Katolik pada waktu itu, ya. Dan itu sejarah kelam dalam kekristenan kita, ya. Itu luar biasa kejamnya gereja menindas orang-orang yang dianggap bidah. Jadi ketika gereja dia berkuasa, seluruh kehidupan gereja berada di bawah kontrol gereja, ya. Apapun itu, ya, bahkan dalam segala ilmu bidang, ya. dalam segala bidang, apapun itu. Makanya Fabre yang dikutip oleh Karen Armstrong, dia bilang begini, Tuhan dan agama ada di mana-mana, sehingga tak seorang pun pada abad itu akan berkata, jadi seluruh hidup kita didominasi oleh Kristen. Betapa sedikitnya wilayah kehidupan kita yang disekularisasikan dibandingkan apa-apa yang masih diatur dan dibentuk oleh agama, ya. Jadi luar biasa, dari abad ke-5 sampai abad 15, bahkan kalau lembaga inkuisisi ini bertahan sampai abad 17, ya. Jadi salah satu alat yang dipakai oleh gereja untuk mengontrol kehidupan masyarakat pada waktu itu, ya, salah satunya ini, ya, inkuisisi ini tadi, ya, sehingga ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan ajaran gereja dihabisi, ya. Jadi inilah masa-masa masa-masa gelap daripada Eropa pada waktu itu. Padahal di sana kekristenan berkuasa, ya. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya, sisi positif. Ya, positif dan negatif dari ketika gereja berkuasa pada waktu itu, ya. Nah, untuk selanjutnya Pak Pendeta, kan tadi kan itu kan pada masa itu, ya, pada masa gereja benar-benar berkuasa lah, yang seperti Pak Pendeta katakan tadi, terjadi masa pada zaman kegelapan, dark age. Nah, setelah kita berangkat dari situ Pak Pendeta, ya, setelah kita berangkat dari situ sampai sekarang lah, kalau kita lihat
titik baliknya itu sampai hal itu mulai berkurang lah kekuasaan gereja itu, mulai dari mana dia Pak Pendeta? Ya, jadi di abad sebenarnya dari abad 11 ya, abad 11, tapi itu mulai lebih ya, muncul itu di abad 14-15, di mana ketika Eropa berusaha mencari dunia baru. Tapi ini lagi-lagi tidak lepas daripada peran gereja ya. Ini mungkin sisi baiknya ya. Misalnya bahwa Paus menugaskan untuk para raja-raja Spanyol ya dan Portugis untuk mencari dunia-dunia baru. Itu ada sebuah mandat yang dibilang sebagai mandat Padroado kalau saya tidak salah ya, di mana para raja-raja yang berhasil menemukan dunia baru itu diberikan wewenang untuk mengaturnya, bahkan sampai untuk mengangkat paus, mengangkat uskup itu diserahkan kepada para raja-raja. Jadi di abad 14 sampai 15 ini muncul kalangan menengah perkotaan ya, kalangan menengah perkotaan yang mungkin gelisah dengan suasana yang stagnan ya, karena ketika gereja berkuasa segala sesuatu berada dalam kontrol gereja, yang mana teologi pada waktu itu juga dianggap sebagai ratu segala ilmu, mengalahkan filsafat ya. Ilmu pengetahuan, seni, sastra boleh dikatakan mengalami stagnasi ya. Tidak ada perkembangan yang berarti dalam masa-masa itu ya. Makanya muncul kelas menengah perkotaan ini yang mulai mencari alternatif baru untuk mengembangkan kehidupan masyarakat ya, yang kita kenal dengan sebutan Renaissance ya, abad 14 ya, Renaissance yang dimulai dari, utamanya kita kenal itu Renaissance Italia ya, zaman itu pencerahan ya. Ya, Renaissance ya. Jadi Renaissance, kelanjutan dari Renaissance itu Aufklärung ya, yang ada di Jerman dan Prancis. Itu masa-masa sudah lebih baik lah ya dari masa Aufklärung ini. Jadi di Eropa itu ketika abad 14, abad 15 itu dibangun universitas-universitas di jantung-jantung kota Eropa ya. Pokoknya sastra berkembang, filsafat berkembang, dan dalam perjalanan ini ya, tadi saya lupa bilang bahwa pada abad ke-10 gereja juga mengalami perpecahan ya. Gereja mengalami perpecahan, dalam hal ini Roma Katolik Barat dan gereja Timur, gereja Gerika Katolik yang kita kenal gereja Ortodoks ya, pecah. Itu di abad 1000 itu sampai puncaknya itu 1054 kalau saya tidak salah ya. Itu perpecahan antara gereja Barat dan gereja Timur. Dalam perkembangannya kemudian yang tadi saya bilang, jadi bukan hanya kehidupan masyarakat, kehidupan di dalam gereja pun mengalami kegelisahan ya, yaitu dengan lahirnya reformasi ya. Reformasi pada saat gereja berkuasa ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Martin Luther dia yang menetaskan, tapi benih-benih reformasi itu sudah ada, misalnya oleh tokoh-tokoh yang boleh kita sebut John Wycliffe ya, itu 1329. Di Inggris Johannes Huys tahun 1373 di Cekoslovakia, dulu Bohemia. Terus yang satu tokoh yang dikatakan sebagai pangeran humanis, Prince of the Humanist, Erasmus, Desiderius Erasmus ya, di Belanda. Jadi dan pemikiran Desiderius Erasmus ini yang sangat mempengaruhi Luther. Jadi dia menerjemahkan teks-teks perjanjian baru ke dalam bahasa Latin ya. Bayangkan ketika gereja berkuasa, bahasa pun itu punya hierarki. Bahasa Latin adalah bahasa intelektual ya. Bahkan bahasa punya hierarki. Iya, bahasa. Oke, kalau dulu dikatakan fisika yang paling tinggi dan matematika nomor 2 ya kan, itu ada hierarki kan. Ketika zaman berkuasa, bahasa pun punya tingkatan. Bahasa yang paling tinggi hierarkinya bahasa Latin ya. Karena itu
dalam pengaturannya, dalam ibadah segala sesuatu diatur oleh gereja. Jadi kaum awam tidak bisa membaca teks-teks seperti itu. Keberhasilan jadi jangan kita lupa, kita bicara soal reformasi Protestan itu tidak hanya sekedar bicara soal 95 dalil yang surat penghapusan dosa, tapi ini fenomena sosial Eropa pada waktu itu yang memicu orang-orang yang gelisah terhadap kehidupan pada waktu itu ya, baik dalam bidang agama maupun bidang-bidang lainnya. Kalau dalam bidang agama yang tadi sampai muncul reformasi Martin Luther ya. Jadi tidak bisa kita pisahkan reformasi Protestan dengan perkembangan yang lain. Reformasi boleh berhasil dengan penemuan mesin cetak. Akhirnya pikiran-pikiran reformasi ini bisa dicetak dalam jumlah banyak dan orang kemudian bisa membaca. Tersebar ya, Bang? Tersebar. Jadi ide-ide reformasi ini itu luar biasa. Jadi ilmu pengetahuan pun dia menopang kalau boleh dikatakan dia menopang agama ya. Dalam hal ini misalnya penyebaran spirit reformasi itu. Ketika ditemukan mesin cetak itu disebarkan secara masif sehingga masyarakat pun bisa membaca teks-teks tersebut. Ya, saya kira ini sisi menariknya daripada reformasi. Tapi lagi-lagi ketika terjadi reformasi pun tidak lepas dari kekerasan. Ada dalam kisah sejarah reformasi di mana perlawanan kaum petani yang pada akhirnya harus ditumpas. Saya lupa seorang tokoh yang memimpin reformasi petani itu di Jerman ya. Jadi baik Katolik, Protestan, dia tidak lepas dari kekerasan ya. Dan tadi yang saya bilang tadi, misalnya kita singgung soal inkuisisi yang sama yang dulu orang Katolik gunakan untuk orang Islam dan orang Yahudi, kemudian pada orang Protestan ketika Protestan mengalami reformasi, inkuisisi pun dipakai juga oleh orang Protestan kepada orang Katolik, kira-kira begitu. Jadi kekerasan dalam agama ini sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam tanda petik ya, kira-kira begitu. Berarti setiap dalam perkembangan reformasi itu kekerasan itu akan tetap ikut serta ya Pak Pendeta ya? Ya, artinya ini kan bicara reformasi, bicara juga berkaitan dengan peradaban ya, bahwa yang namanya peradaban dia tidak boleh dikatakan tidak lepas dari kekerasan. Itu menarik apa yang dikutip oleh Karen Armstrong dalam bukunya. Dia bilang begini, dia kutip seorang filsuf Walter Benjamin. Walter Benjamin bilang begini, tidak ada dokumen peradaban yang tidak sekaligus merupakan dokumen barbarisme ya. Jadi bicara peradaban, di dalamnya pasti ada kekerasan. Pasti ada kekerasan. Pasti ada darah itu. Jadi jadi kira-kira begitu ya. Oke, baik Pak Pendeta. Meskipun ada embel-embel agama ya. Tapi kekerasan itu akan tetap ada ya Pak Pendeta dalam proses perkembangan itu ya, reformasi itu tadi. Sesuai dengan yang dikutip tadi. Ya, jadi tadi itu. Jadi karena ada perlawanan dari kaum petani ketika ya mereka juga terpengaruh oleh ide reformasinya Luther, tetapi pemberontakan petani ini sayangnya harus ditangani dengan cara kekerasan. Itu saya lupa berapa jumlah para petani yang dibantai ya pada peristiwa itu. Dan kalau kita merujuk pada era modern ya, misalnya kita ke Irlandia, pertikaian antara Katolik dan Protestan ya, meskipun mungkin agama tidak dikatakan tidak memainkan peran dominan, tapi tetap saja saya kira warisan pertengkaran lama, konflik lama ini akan ada sampai sekarang ini ya. Nah, oke. Itu kan kita tadi Pak Pendeta sudah membahas tuh terkait bagaimana sih perkembangan sejarah ataupun peradaban ataupun kebudayaan Kristen dari kalau itu mencakup secara luas. Ya, jadi
apa ya, ini sesuatu yang sangat luas. Bicara peradaban Kristen ini bukan apa, kita bicara ratusan tahun ya, berabad-abad, itu proses yang lama, dan saya kira mungkin sampai hari ini bicara peradaban Kristen ya, saya kira begitu. Nah, oke Pak Pendeta, itu kan tadi kalau kita bicara dari awal perkembangan peradaban Kristen. Nah, kalau kita mengambil lingkup yang lebih kecil nih Pak Pendeta, kalau kita berbicara di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri Pak Pendeta, awal mula masuknya Kristen itu bagaimana sih Pak Pendeta? Ya walaupun kita tahu ya kalau di Indonesia ini negara agama-agama yang ada di Indonesia ini datang bersamaan dengan pedagang-pedagang dari luar. Jadi pedagang dari luar datang ke Indonesia untuk berdagang sekaligus untuk menyebarkan agama dan kepercayaannya. Nah, tapi walaupun itu ada nggak sih Pak Pendeta, apa sih namanya, motivasi atau tujuan lain lah yang lebih rinci lagi terkait ini untuk penyebaran agama, khususnya konteks kita sekarang belajar agama Kristen seperti itu Pak Pendeta di Indonesia sendiri. Dan kalaupun ada contohnya hasil-hasilnya ataupun berupa budaya ataupun peradaban yang dihasilkan, itu seperti apa Pak Pendeta? Iya, seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk gereja Katolik Roma, upaya Eropa mencari dunia baru itu di dalamnya ada motif agama, ya, penyebaran Kristen Katolik. Ya. Di samping itu ada juga motif perdagangan. Jadi bagaimana dunia dibagi pada waktu itu, Paus membagi bahwa Spanyol ke Amerika dan Portugis ke Asia, ya. Tapi meskipun pada akhirnya dilanggar karena Spanyol juga sampai ke Filipina, ya, sampai Spanyol melanggar perjanjian itu. Jadi mereka melaksanakan juga berdasarkan mandat Paus. Jadi ada misi untuk melakukan pengkristenan sambil berdagang. Nusantara, ya, Nusantara menjadi salah satu jalur perdagangan yang besar pada waktu itu, ya. Dari Asia sampai pada Eropa, Nusantara masuk dalam jalur perdagangan yang besar ini. Dan Portugis ingin menguasai ini, ya, sampai mereka akhirnya bisa tiba di Malaka. Terus kemudian mereka sampai di Maluku, karena kita tahu di sana ada rempah-rempah yang luar biasa, ada cengkeh, ya, ada pala, ada kapur barus, ya, dan macam-macam, kayu cendana dan macam-macam. Itu hasil-hasil rempah yang terkenal atau menjadi primadona di Nusantara pada waktu itu. Jadi selain motif agama, ada motif perdagangan. Dan bedanya antara Spanyol dan Portugis. Spanyol dia berhasil mengkristenkan dunia baru, ya, karena mungkin di sana belum ada agama yang mapan. Tetapi ketika Portugis dia masuk ke Indonesia, terlebih dahulu tadi yang Saudara Dike katakan, sudah ada agama-agama yang mapan. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam dengan kerajaan-kerajaan yang besar. Ya, jadi, dan ini yang membuat kesulitan. Jadi kesulitan dalam penyebaran misi sangat bergantung pada hubungan orang-orang Portugis dengan raja-raja setempat, kesultanan-kesultanan setempat, ya, misalnya Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, ya, kira-kira begitu. Jadi harus membangun relasi baik, karena dalam sejarah pernah mencatat bahwa hubungan yang tidak baik yaitu ketika orang Portugis membunuh Sultan Hairun di Ternate, ini membuat beruntung ada orang Spanyol yang masih ada di Maluku yang menolong orang-orang Portugis, sehingga jadi kekristenan yang masuk di Nusantara itu sifatnya politis, ya, boleh dikatakan sifatnya politis, karena orang-orang yang pertama bahwa mereka tidak mau kepentingan perdagangan merekanya diganggu dengan penyebaran agama itu tadi, penyebaran agama, utamanya Belanda, ya, utamanya Belanda itu sangat, meskipun ada mandat dari pengajaran iman Belanda bahwa mereka harus boleh dikatakan melakukan kristenisasi lah,
ya, secara singkat saya katakan begitu, tapi tidak dilakukan, ya. Orang Katolik pun begitu juga, ya. Ketika orang-orang Katolik dia masuk ke Nusantara, secara cepat pada tahun 1511 dia masuk ke Malaka, ya. Dari Malaka dia langsung ke Ternate pada tahun 1512, dan pada bulan Juni di tahun 1522 Gereja Katolik resmi dia beribadah, dan ini diperingati sebagai masuknya Gereja Katolik Roma ke Indonesia, ya. Awal mulanya pendeta. Ya, jadi itu kalau kita bicara secara kekristenan yang pertama kali masuk di Nusantara pada waktu itu, ya, sebelum ada nama Indonesia. Dan kembali lagi saya mau katakan bahwa kalau Katolik dia mendapat mandat daripada Paus, khususnya Paus Alexander ke-6, ya, yang memberikan Spanyol dan Portugis untuk mencari dunia baru bagi Gereja Katolik Roma, ya, karena itu ada nama Columbus, ya, yang menemukan Amerika pada tahun 1492, Vasco da Gama, ya, pada tahun 1498. Ini membuat mereka bergairah untuk menaklukkan dunia baru. Salah satunya ya Nusantara, karena selain tadi motif agama juga perdagangan, ya. Dan kegiatan-kegiatan awal di Maluku ini dirintis oleh para pater-pater dari Ordo Dominikan, Franciscus, Agustin, ya. Belakangan itu dari Ordo Yesuit. Salah satu nama yang sangat terkenal, ya, di sana yaitu Franciscus Xaverius, ya, pada tahun 1546 sampai 1548. Meskipun hanya singkat, ya, tapi dengan masuknya Ordo Yesuit ini banyak desa yang masuk menjadi Kristen, ya. Lei Timor, Ambon, Saparua, Haruku, Nusa Laut, Seram Selatan, ya, itu semua dikatolikan, ya, menjadi orang Kristen Katolik. Ada upaya untuk menyebarkan kekristenan Katolik di Sulawesi Utara pada tahun 1563, tapi tidak berhasil, ya, tidak berhasil membentuk seperti jemaat-jemaat yang ada di Maluku. Yang berhasil yaitu ke NTT, ya. Kita tahu ada Flores, ada Solor, ada Timor, di mana sampai hari ini itu menjadi wilayah-wilayah yang mayoritas Katolik, ya. Perjalanan penyebaran misi oleh Portugis di Nusantara boleh dikatakan tidak begitu banyak mendapat tantangan. Yang tadi saya bilang bahwa yang pertama sudah hadirnya agama-agama mapan yang sudah lebih dahulu, utamanya ketika hampir seluruh Nusantara diislamkan, ya. Jadi ada sultan-sultan yang berkuasa yang menjadi tantangan tersendiri bagi penyebaran agama Kristen Katolik pada waktu itu, sehingga ada satu nama pater yang mati dibunuh pada zaman itu, Simon Vaz, ya. Dari pihak Islam ada juga tantangan dari pihak Belanda, ya, karena sama-sama lagi Belanda ingin menguasai jalur perdagangan. Karena itu pada tahun 1605 Belanda berhasil menghancurkan kapal-kapal Portugis, ya, mengalahkan Portugis, dan hanya 4 hari Belanda berhasil, dan kemudian diadakanlah ibadah pengucapan syukur di Benteng Victoria pada tanggal 27 Februari tahun 1605, ya. Dan ini adalah ibadah Protestan yang pertama di Nusantara, bahkan Asia. Dan sekarang 27 Februari itu dijadikan sebagai titik tolak ulang tahun daripada gereja Protestan di Indonesia. Berarti awal mula Protestan bahkan di Asia sebenarnya dimulai dari Nusantara dulu, ya. Ya, di Nusantara, karena kan kalau dunia pada waktu itu kan yang masih awal-awal orang hanya mengenal
Eropa, Asia, Afrika. Nanti kemudian yang tadi saya bilang penemuan Penemuan Amerika. ya, Christopher Columbus itu baru abad 14 atau 15 ya, awal itu oleh Christopher Columbus ya. Jadi sejarah kekristenan Protestan ya dimulai dari Nusantara ya. Itu apa? Sederhananya begitu. Ya. Awal masuknya. Ya, dan lagi-lagi pertentangan antara Katolik Protestan ini dibawa pun ke Nusantara. Masih ya Pak Pendeta ya? Iya, masih. Jadi orang-orang yang sudah menjadi Kristen Katolik akhirnya dikonversikan menjadi Kristen Protestan, ya. Mau tidak mau apa? Jadi lagi-lagi ketika orang menjadi Kristen mula-mula di Nusantara ini, ya itu boleh dikatakan untuk cari aman, ya, mencari aman, mendapat perlindungan politik, kemudian juga menaikkan harkat dan martabat derajatnya, ya. Karena itu kalau kalian mungkin ke Maluku atau dengar orang-orang Maluku yang namanya mirip-mirip orang Portugis atau orang-orang Belanda, itu salah satu contohnya, ya, salah satu contoh, ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ketika Belanda masuk dengan lembaga, dengan badan perdagangannya VOC, kegiatan misi itu bukan hal yang utama. Itu nomor 2. Perdagangan adalah hal yang paling utama. Mereka hanya merawat iman orang-orang Belanda ataupun orang-orang yang masuk Kristen. Ya, jadi agama Kristen hanya berpusat di benteng. Ya. Tidak dengan berarti pada Jadi tujuan awalnya itu yang ditugaskan untuk menyebarkan itu di nomor 2 kan ya Pak Pendeta? Enggak, bahwa ada pengakuan iman Belanda yang mengharuskan mereka melakukan kegiatan penyebaran agama Kristen. Iya, tapi itu dikesampingkan. Karena itu tadi, kalau itu yang diutamakan, ini berbahaya bagi kepentingan mereka. Karena tadi Nusantara pada waktu itu agama Islam sudah menjadi agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, utamanya wilayah-wilayah pesisir di Indonesia itu kan Islam, dan mungkin yang tidak tersentuh seperti Kalimantan, Papua, orang-orang yang boleh dikatakan di pegunungan itu tidak tersentuh, dan ini yang menjadi sasaran daripada orang-orang Kristen Protestan yang kemudian melakukan kristenasi terhadap mereka, ya, kira-kira begitu. Jadi orang-orang Katolik ketika menjadi Kristen Protestan, ya, penyerahan dari Portugis, ya, awal abad 17, ya, itu hanya 16 orang, tapi kemudian berkembang menjadi 33.000 orang, ya. Dan pada masa itu juga di Banda, di Maluku sana, dibangun majelis gereja, ya, untuk mengorganisir pelayanan di situ. Pendeta-pendeta didatangkan dari Belanda untuk mendidik guru-guru di Ambon, dan mereka-mereka ini yang kemudian merawat iman jemaat ketika VOC kemudian merosot. Ambon terlalu jauh, ya, akhirnya VOC memindahkan pusatnya ke Batavia, ya, ke Jakarta, ya. Dari Batavia mereka kemudian juga membuka pelayanan di Kupang, ya, tahun 1613, Malaka 1641, Makassar, Padang, Surabaya, Semarang, dan sampai pada tahun 1624 ada 5 jemaat yang boleh dikatakan ada di Nusantara, ya, ada di Banda, Ambon, Bacan, Solor, dan Batavia, ya. Jadi itu untuk kekristenan Protestan. Yang tadi saya bilang bahwa pengakuan iman Belanda, ya, di artikel 36 dia bilang begini, ya, mempertahankan pelayanan gereja yang kudus, memberantas dan memusnahkan penyembahan berhala dan agama palsu, menjatuhkan kerajaan antikristus, dan berikhtiar supaya kerajaan Yesus Kristus berkembang, dan seterusnya. Itu ada mandat, ya. Tapi karena lagi-lagi karena motif utamanya adalah untuk perdagangan, itu menjadi hal yang nomor 2, ya. Jadi Belanda membiarkan
para sultan-sultan ataupun raja-raja yang sudah beragama Islam pada berada di wilayah-wilayah kekuasaan mereka ya. Tapi karena korupsi yang begitu kuat yang melanda Badan Perdagangan Belanda ini, itu VOC, akhirnya VOC ini dibubarkan ya pada tahun 1799 oleh kerajaan Belanda. Dan akhirnya mulai saat itu Belanda resmi berkuasa atas Nusantara sebagai wilayah jajahannya ya. Ketika Belanda mengkristenkan orang-orang yang sudah Katolik, memprotestankan orang-orang yang sudah Katolik, itu seluruh aktivitas pelayanan gereja Katolik di Nusantara itu dihentikan. Ini baru mulai kembali dilakukan itu pada abad ke-17-18. Nah, ini tidak terlepas dari revolusi Prancis yang mana Belanda akhirnya juga kalah, tunduk di bawah Prancis, sehingga ada kesempatan bagi gereja Katolik untuk kembali membuka pelayanan di Nusantara. Dan pada abad 18 ya, itu gereja Katolik lagi kemudian bisa beraktivitas di Nusantara ya, kira-kira begitu. Yang menariknya di zaman Belanda berkuasa atau menjajah Nusantara, salah satu petinggi atau pemimpin orang Belanda yang cukup berhasil, bukan Belanda, Inggris ya, Stamford Raffles ya. Dia sangat perhatian terhadap pelayanan gereja ya. Dia mendirikan yayasan penginjilan, mendorong pertumbuhan gereja khususnya yang ada di Jakarta dan Surabaya. Bahkan di zamannya Raffles, penerjemahan Alkitab dilakukan ya. Baru pada saat itu ya? Iya, penerjemahan Alkitab dilakukan ke dalam bahasa Melayu. Tapi akhirnya Inggris mengakhiri peranannya di Nusantara ya, pada tahun 1816 ya, berdasarkan konvensi London pada tahun 1814, dan akhirnya Belanda kembali berkuasa ya. Dan ketika Belanda kembali berkuasa, dia menerapkan 3 kebijakan penting, ada dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang agama. Dalam bidang pendidikan didorong untuk masyarakat pribumi menempuh pendidikan dasar dan menengah, tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya. Kebijakan ini tidak terlepas apa yang terjadi di Eropa dengan timbulnya gerakan humanisme di Eropa ya, dan tanggung jawab pemerintah Belanda untuk mengupayakan kemajuan di antara masyarakat ya. Pendidikan dasar dan menengah ini ditingkatkan dengan berdirinya sekolah-sekolah seperti sekolah-sekolah sending, sekaligus juga sekolah teologi. Sekolah teologi, kalau saya tidak salah ingat, misalnya STT Jakarta ya, yang sekarang berubah menjadi STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi ya, pada tahun 1934. Itu jauh sekali ya. Kemudian yang kedua adalah bidang ekonomi. Jadi untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi di Belanda dan juga daerah-daerah jajahannya, masyarakat digerakkan untuk menanam tanaman-tanaman yang dibutuhkan di pasaran pada waktu itu, seperti kopi, teh, karet, kina ya. Kalau kita kenal dengan maraknya membangun perkebunan ini, istilah kultur stelsel ya, yang sejak 1830 dibangun. Sistem tanam paksa ya Pak? Ya, sistem yang kita kenal dengan sistem tanam paksa, dengan hadirnya perkebunan-perkebunan yang sampai hari ini ada kan, perkebunan kopi, teh yang sampai hari ini ada di Indonesia ya. Dan bagi gereja zaman itu, ini contoh pembangunan ekonomi yang juga mengilhami gereja untuk mendorong pembangunan ekonomi jemaat ya, dengan cara membuka perkebunan untuk jemaat. Terus yang kedua adalah bidang agama, di mana
pemerintah Belanda memproklamirkan adanya kebebasan beragama. Sebenarnya ini dimulai sejak zaman Daendels ya, ketika dia berkuasa di Nusantara. Lagi-lagi ini tidak terlepas dari apa yang terjadi di Eropa ya, dengan zaman pencerahan. Kalau ini di abad ini sudah kita bicara soal Aufklärung ya. Kalau abad 15 tadi kita bicara Renaissance, ini kita sudah bicara abad Aufklärung yang terjadi di Jerman ya. Jadi manusia itu dia bebas, dia mandiri dari segala kuasa yang ada di luar dirinya ya, baik duniawi maupun ilahi. Manusia bebas untuk menentukan apa yang baik, apa yang penting bagi dirinya, juga dalam hal beragama ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang saya sebutkan tadi ini, yaitu 3 tadi, ini diterapkan di hampir seluruh daerah-daerah jajahan Belanda di Nusantara. Namun tidak mudah ya, karena konteks masyarakat Nusantara yang majemuk, ditambah juga kemiskinan yang kronis karena perdagangan rempah-rempah merosot tajam, dan lagi pula kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam itu dilemahkan oleh pihak Belanda. Persoalan yang menimbulkan tantangan kemudian, di mana muncul pemberontakan-pemberontakan di Nusantara, sebut saja di Ambon seperti Thomas Matulesi yang kita kenal dengan Patimura, ada Hidayat di Kalimantan, ada Diponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatera, dan hampir sebagian besar wilayah di Nusantara mengalami pergolakan untuk melawan pemerintahan Belanda. Menghadapi situasi ini, pemerintah Belanda melakukan konsolidasi ya di seluruh wilayah Nusantara. Paling tidak ada 2 ya. Dia kembali menghimpun jemaat-jemaat Protestan yang sudah ada sejak VOC dalam sebuah lembaga yang dibilang gereja Protestan di Indonesia Timur ya, De Protestantse Kerk in Oost-Indie, dengan keputusan pemerintah pada tahun 1815 ya. Kemudian dibentuk majelis gereja di bawah Departemen Perdagangan dan Daerah Jajahan. Dan untuk itu ya, dibangun sebuah gereja untuk gereja Raja Willem ya, yang sampai hari ini kalau Anda ke Jakarta di Gambir, Anda bisa melihat gedung gerejanya ya, GPB Immanuel Gambir. Ya. Dan GPI ya sering disebut sebagai gereja yang diatur oleh negara dengan sistem birokrasi dan organisasi yang kuat, karena seluruh pembiayaan gereja pada waktu itu dibiayai oleh negara langsung ya. Jadi ini gereja negara versi Indonesia ya. Kita punya sejarah tentang gereja negara versi Eropa ya. Dan yang kedua, pemerintah Belanda mengizinkan hadirnya badan-badan penginjilan dari Eropa untuk masuk ke Nusantara untuk mengkristenkan para penduduk asli yang belum beragama Kristen ya. Dan selain itu menarik bahwa pada zaman itu ada muncul yang sebuah gerakan yang namanya gerakan pietisme ya, gerakan kesalehan ya, yang juga mengkritik gereja-gereja, boleh dikatakan gereja-gereja pada waktu itu, karena tidak memiliki gairah lah dalam hal beribadah ya. Tapi gerakan ini menjadi relevan ketika waktu itu ya. Jadi memberikan semacam suntik baru atau semangat baru bagi gereja untuk menata pelayanannya pada waktu itu. Jadi dari gereja Protestan yang diasuh negara yang disebut tadi ya, gereja India di timur ya, menjadi The Protestant Kerk in Netherlands Indie, kemudian berubah ya pada tahun 48 dia menjadi gereja Protestan Indonesia ya, melalui pemerintah Belanda bekerja dengan gereja Belanda, yaitu Hervorm Belanda, atau gereja reformasi atau pembaruan Belanda. Ini di sini menarik, sudah mulai menempatkan kerjasama ini memberikan buah yang menarik, di mana menempatkan pendeta-pendeta Belanda di Indonesia ya. Mereka melayani di Jakarta
itu Batavia pada waktu itu, Ambon, ya, Manado, Kupang, kemudian Semarang, Surabaya, Makassar, Padang, dan kota-kota besar lainnya. Memang pada umumnya ketika kehadiran pendeta-pendeta Belanda ini umumnya untuk merawat iman orang-orang Belanda, terus juga tentara-tentara Belanda yang juga berasal dari Ambon, Minahasa, Timor, orang bilang apa, Kenil, ya. Jadi untuk tugas yang utama ya hanya itu ya, merawat iman Belanda dan orang yang kemudian menjadi Kristen. Dan di samping GPI ada juga GPI membangun kerjasama dengan Badan Sending Belanda ya, Netherlands Zendeling Genetschap ya, untuk kembali jemaat-jemaat di Maluku ya. Satu tokoh yang tidak bisa kita lupakan dalam sejarah penginjilan Maluku yaitu Yosef Kam ya. Dia dijuluki sebagai Rasul Maluku yang melakukan pelayanannya dari Maluku, Timur, Minahasa, dan Sangir ya. Dan kegiatan ini mulai menunjukkan boleh dikatakan hal-hal baik dalam kehidupan bergereja, di mana sudah mulai ada tenaga pengajar, terus adanya fasilitas pelayanan seperti misalnya tersedianya bahan-bahan khotbah dan juga katekisasi. GPI juga bekerjasama dengan SG dalam melayani di Minahasa ya. Ada penginjil-penginjil yang boleh kita sebut ya, Hollendorn, Riedel, Gottlob ya, sampai 1880-an awal ya. Mereka membuka sekolah-sekolah untuk masyarakat. Di timur GPI bekerjasama dengan SG di sana menempatkan penginjil seperti Bruin, Konrad di Pulau Rote, dan mereka juga melayani dan membuka sekolah-sekolah. Jadi konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda berkontribusi yang sangat baik bagi kehidupan gereja di Indonesia pada waktu itu. Selain kerjasama badan-badan sending, ada juga penginjilan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi ya, yang boleh kita sebut Yohanes MD ya, terus beberapa orang yang sampai sekarang. Yang menarik itu salah seorang yang nama Konrad Lawrence Kolan ya, dia mendirikan sebuah desa rohani yaitu Islam dan Kristen di Ngoro, selatan Surabaya ya. Di dalam satu desa ya. Ya, jadi di situ dia menekankan pada pendekatan budaya, mengundangkan gamelan ya, sikir. Itu luar biasa sekali. Jadi boleh dikatakan kontekstualisasi agama Kristen dalam budaya setempat ya. Bahkan dari situ kita mengenal apa yang namanya ada yang gereja di Depok ya, terus ada juga gereja di Jawi Wetan ya. Selanjutnya GPI itu dia mengembangkan kemandirian dengan ditandai dengan keputusan-keputusan sidang gereja am atau sidang sinode tahun 1916, 1933, 36, 39 dan memuncak pada tahun 48 ya. Dan kalau kita bicara gereja Protestan Indonesia, kita tidak bisa lepas berbicara dari ketiga gereja yang mendahulunya. GEMIM tahun 34, GPM tahun 35 dan GEMIT tahun 47, dan pada akhirnya pada tahun 48 itu didirikan GPIB yang berada di naungan Gereja Protestan Indonesia. Tapi sebelum GEMIM berdiri, pada tahun 33 sudah berdiri Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) ya, yang kemudian dia memperluas wilayah pelayanannya sampai ke Gorontalo. Di sana muncul Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, kemudian di Bol Toli-Toli dan juga di Donggala. Sedangkan GPM dia mengembangkan sayapnya ke Papua ya. Jadi dalam perkembangannya GPI tidak hanya memiliki 4 jemaat yang tadi, 4 gereja ya, GPM, GEMIM, GEMIT, GPIB, tapi juga ada gereja-gereja tambahan. GPI juga membuka menerima gereja-gereja baru yang berada di bawah asuhannya. Sampai sekarang kalau saya tidak salah itu ada 12 ya gereja yang bernaung di bawah Gereja Protestan Indonesia. Pada jalur kekristenan Indonesia yang lain pada paruhan abad 19 ya, 1860 dan berkembang
melalui pelayanan penginjilan ya dari Eropa, Belanda, Jerman dan Swiss. Ada juga yang dari Amerika Utara ya. Dan Amerika Utara ini yang orang bilang gerakan karismatik ya, karismatik yang berkembang luar biasa ya. Dalam perkembangan selanjutnya boleh dikatakan selain yang tadi ada hal-hal baik ya, hal-hal baik yang dinikmati oleh gereja pada waktu itu, harus dikatakan bahwa para penginjil yang bekerja pada zaman itu boleh dikatakan tidak mudah juga ya. Tantangan dari pihak Islam, terus agama-agama suku, itu menjadi tantangan tersendiri ya. Masyarakat yang masih miskin, buta huruf, ini menjadi persoalan-persoalan lain dalam penginjilan agama Kristen pada waktu itu. Sehingga para penginjil tidak hanya memberitakan Injil secara verbal, kata-kata ya, tetapi juga membangun desa-desa teladan ya. Ada Hutadame di Tapanuli, terus Kebun Gunung di Sangir, Duma di Halmahera, Mojowarna di Jawa Timur. Juga mendirikan sekolah-sekolah umum, penginjil, rumah sakit, panti asuhan, kebun-kebun jemaat. Jadi hal-hal yang dilakukan ya. Pada tahun 1920 sampai 1939 umumnya gereja ya, baik yang diasuh negara maupun badan penginjilan mengalami kemandirian dan berdiri sendiri ya. Tenaga-tenaga pribumi telah dididik melalui sekolah-sekolah penginjilan pendeta dan bersiap mengambil alih kepemimpinan yang tadi saya sebut di awal tadi, misalnya pendirian kampus STT Jakarta ya tahun 1934 ya. Bukan pendeta-pendeta yang dipanggil dari luar lagi ya pendeta? Iya, jadi yang udah disiapkan orang-orang pribumi untuk mengisinya gitu. Iya, jadi ada tongkat estafet yang mulai dipersiapkan, dilanjutkan ya. Tapi ada persoalan muncul pada tahun 1940 ketika terjadi perang dunia, perang Pasifik ya. Di sini gereja-gereja di Indonesia itu sangat menderita karena banyak para pendeta ditawan, dibunuh ya. Dan pada zaman ini kan kita mulai masa-masa persiapan kemerdekaan kan. Pada zaman ini orang-orang Kristen ini dicap sebagai orang-orang yang pro Belanda ya, karena tadi yang membawa agama Kristen ini orang Belanda ya. Orang Belanda. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa gereja-gereja di Indonesia juga merupakan sebuah kekuatan sosial yang diperhitungkan pada zaman Presiden Soekarno dengan tokoh-tokohnya yang bisa kita sebut Maramis, Latu Harahari, Leimena, TB Simatupang dan banyak orang lagi ya. Kalau sekarang kita punya BPK Gunung Mulia ya, seperti Gunung Mulia ya, itu orang-orang yang cukup berperan dalam masa revolusi kemerdekaan ya. Nah, dari situ gereja mulai berkembang ya. Tahun 1950 mulai orang berbicara soal gerakan oikumene, bagaimana mempersatukan gereja-gereja yang begitu banyak hadir di Indonesia ya dengan berbagai latar belakang. Wadahnya itu mana? Ya. Dan isu-isu tentang oikumene mulai diperbincangkan, dibahas secara matang. Tetapi dalam upaya membicarakan oikumene gereja, ada gerakan-gerakan yang baru atau aliran-aliran baru ya di dalam gereja yang tadi saya sebut tadi ya, gerakan karismatik ya, gerakan yang boleh cenderung anti pada gereja lama ya, tadi karena dianggap kurang bergairah, tidak menampakkan tanda-tanda Roh Kudus seperti bahasa roh, pertobatan, hidup suci ya, dan dianggap udah lebih mengarah ke duniawi gitu. Ya, dan mereka ini cenderung anti politik ya, dan gerakan ini dia muncul pada tahun 1970 sampai sekarang. Dia bebas untuk melakukan penginjilan ya. Bahkan penginjilan tidak hanya dilakukan bagi orang-orang Kristen, tetapi juga bagi orang-orang di luar Kristen, tetapi juga sesama orang Kristen. Karena itu tadi dianggap tidak punya Roh Kudus lah. Kira-kira udah ibarat imannya udah melenceng lah gitu ya, mereka menganggap gitu ya. Kira-kira begitulah. Itu sejarah ya, sekelumit sejarah Kristen di Indonesia ya.
mulai dari Katolik, dari Protestan sampai lembaga sending, kemudian inisiatif orang per orang yang berkontribusi terhadap penyebaran kekristenan di Indonesia, ya kira-kira begitu. Nah, oke. Berarti kayaknya kita udah sampai ya pendeta di penghujung diskusi kita. Nah, ya untuk penutup ya saya ucapkan terima kasih lah kepada Pak Pendeta Rio karena sudah mau meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Ya, jangan bosan-bosan lah. Nanti kalau kita undang lagi, mampir lagi Pak Pendeta ke sini. Baik teman-teman, demikian tadi diskusi kita cukup panjang ya. Pendiskusian kita kali ini ya terkait dengan yang mengangkat tema sejarah peradaban Kristen dan sejarah Kristen Indonesia. Kita tadi banyak membahas dia tentang apa itu peradaban, apa itu budaya, bagaimana sejarah Kristen di dunia, bagaimana perkembangannya, awal mulanya, dan bagaimana juga masuknya Kristen ke Indonesia, perkembangannya hingga yang dapat kita lihat saat ini. Nah, tentu saja dengan rentetan ini yang sangat panjang sebenarnya Pak Pendeta ya. Sangat panjang, di mana sebenarnya kita tidak cukup untuk memahami ini dalam satu kali sesi ini aja sebenarnya. Ya. Nah, oleh sebab itu ada baiknya kepada teman-teman yang mengikuti ini agar tetap untuk menambah wawasan lagi, mencari bahan-bahan lain untuk yang bisa untuk dibaca atau untuk menambah pengetahuan lagi tentang apa yang kita bahas saat ini seperti itu. Nah, dan untuk teman-teman juga yang mungkin masih ada pertanyaan ataupun ada yang kurang paham ataupun masih resah, ini tadi maksudnya apa, jangan khawatir, teman-teman dapat menyampaikannya bisa melalui kolom komentar ataupun bisa langsung kepada teman-teman Badan Pengurus Cabang, sehingga nanti kita dapat memfasilitasi untuk menjawabnya seperti itu. Oke teman-teman sekalian, mungkin sekian untuk diskusi kita saat ini. Ya, dari Pak Pendeta juga berharap ya semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita semua lah. Oke, demikian diskusi kita saat ini. Untuk penutup saya ucapkan tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Shalom. Shalom.